Kalau tadi sebelum jeda kita sudah dengarkan Gus Coy pesannya adalah boleh dialog dan sebagainya, tapi yang penting rumah tangga jangan sampai diganggu. Nah kalau menurut saya juga mungkin bagaimana caranya mengganggu rumah tangga orang. Pihak ketiga ini kemudian melontarkan rayuan. Rayuannya kalau dari pertemuan kemarin saya sih mendefinisikannya dalam bentuk pantun. Iya kan Bang, gitu kan Bang? Itu pantun penuh harapan loh. Jadi gini, pernyataan Pak Sekjen Gerindra dan juga Pak Sekjennya Demokrat itu jelas loh. Bahwa pertemuan ini saling menghormati rumah tangga masing-masing, koalisi masing-masing. Partai Gerindra sangat menghormati koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan. Dan kita menghormati hal itu dan tidak ada rencana menggoda. Partai Demokrat pun menghormati koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Gerindra dengan PKB. Itu tegas loh pernyataan dua sekjen itu. Tapi tentu dalam politik yang begitu dinamis ya, tentu kita harus membuka segala ruang komunikasi, termasuk dengan teman-teman Nasdem, dengan Gus Coy, kita komunikasi. Pak Prabowo dengan Pak Surya, kan Pak Prabowo dengan Pak Surya tuh kayak kakak dan adik. Pak Prabowo sangat menghormati Pak Surya, Pak Prabowo dengan Pak SBY juga sahabat dekat. Jadi ini komunikasi harus dilakukan. Pak Prabowo dengan Bu Mega pun harus dilakukan komunikasi, karena Pak Prabowo juga menghormati Bu Mega. Jadi sekali lagi kedatangan Partai Gerindra ke Demokrat dalam rangka silaturahim kebangsaan, ya tidak rencana mengganggu atau menggoda. Nah, dan kita harus akui Putri, seluruh dinamika kemungkinan tentu harus kita kita jaga. Ya. Karena kami juga di Koalisi Kebangkitan Indonesia kan ingin juga menang. Dan kita tahu ya kalau tiga pasang calon ya kan bisa 2 putaran. Kalaupun jadi maksudnya ini kemarin ngomong ini untuk putaran kedua, 2 putaran gitu maksudnya. Bukan. Kita kan harus realistis dan objektif serta rasional. Bahwa kalau 3 pasang kan kemungkinan 2 putaran itu ada. Kalau 2 putaran itu ada, tentu kita harapan kita kalau 2 putaran ada yang kalah siapa? Kalau ternyata 2 putaran itu ada, tentu pantun tadi berlaku. Beli alpukat pergi ke pasar beli alpukat, belinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan semakin kuat kalau Demokrat bergabung. Dan tentu harapan kita Nasdem juga akan bergabung. Gitu ya Gus Coy, insya Allah. Kalau 2 putaran yang berarti yang tersisih kemarin di putaran pertama Pak Anies dan Gus Coy mungkin bisa berikan pandangan ini. Ya Gus Coy silakan. Jadi itu pantun bisa sebaliknya. Kalau Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan, ya makin kuat Mas Anies. Kan sama. Jadi ini yang penting kita sering menghormati. Gitu. Jadi enggak. Tapi Gus Coy ini kalau Bang Andri ngomongnya berarti iya kan yang lolos atau tersisih. Bang Andri betul, saya kira segala kemungkinan itu terjadi. Jadi karena ini kalau 3 putaran, 3 partai, 3 koalisi, untuk 1 kali putaran secara rasional kita, hitung-hitungan kita itu kayaknya nggak mungkin. Itu akan terjadi 2 putaran. Nah, segala sesuatu untuk memasuki 2 putaran itu harus dipersiapkan. Ketika putaran pertama yang untuk masuk putaran kedua, Pak Prabowo misalnya dengan Mas Anies, gitu, itu seperti apa? Begitu juga ketika yang masuk putaran Pak Prabowo dengan Ganjar, kami di Koalisi Perubahan kemana? Itu semua sejak dini kita harus bangun komunikasi itu. Nah, sehingga ketika kita tidak ujuk-ujuk, dukung koalisi ini, itu kan ini ada kurang sedep lah, ya. Jadi kalau sejak awal kita jalan, kita ajak komunikasi, saya kira itu nanti enak banget ketika masuk di mana. Mereka juga begitu. Ketika yang masuk itu Mas Anies, putaran kedua, Pak Prabowo tidak masuk, nah Mas Andre bisa gabung bersama kami. Dan itu enak karena sudah biasa berkomunikasi seperti ini. Jadi segala kemungkinan harus dibuka. Jadi itu Mbak Diska, ini saja merupakan satu antisipasi menuju ke kalau terjadi 2 putaran, begitu? Betul, dinamikanya masih sangat cair lah dalam politik ini. Kita tahu mungkin sekarang sudah ada
setidaknya sudah ada 3 pasang yang kira-kira akan berlayar, sehingga tentu kita juga dinamikanya masih sangat cair. Kita berharap pasti tentu kalau 3 dengan kondisi saat ini kemungkinan menjadi 2 putaran. Dan juga saya setuju dengan Gus Coy tadi, jadi ini pantunnya bisa berbalik kalau nanti misalnya yang di putaran kedua ada Pak Anies, kan siapa tahu Gerindra bisa bergabung gitu. Sebetulnya itu adalah semuanya masih sangat cair, dinamikanya masih sangat semuanya cair. masih sangat cair, semuanya masih sangat bisa terjadi. Betul. Termasuk juga bisa terjadi ternyata pasangannya dipilih oleh Pak Anies, bukannya Mas AHY. Kalau itu terjadi, apakah Demokrat masih ada di koalisi perubahan? Kalau ini hal yang lain, Mbak. Tentu saja kita selama ini selalu istiqomah berada dalam koalisi perubahan. Kebetulan juga koalisi perubahan ini kan diinisiasi pertama oleh Partai Demokrat dan PKS tentu saja. Karena sama-sama berada di luar pemerintahan, lalu kemudian ada Nasdem, kita semua visinya sama untuk mengusung Pak Anies menjadi calon presiden. Dan sejak awal kita sudah bilang, sudah melakukan statement termasuk dalam deklarasi yang dilakukan bahwa capres akan menentukan sendiri cawapresnya, karena kan tentu kita ingin kalau nanti Pak Anies berhasil menjadi presiden juga harus menjadi presiden yang berhasil, sehingga tentu harus ada semangat duit tunggal yang harusnya punya chemistry yang luar biasa dengan Pak Anies untuk membangun bangsa ke depan. Jadi tentu dari awal kita sudah istiqomah untuk menyerahkan sepenuhnya untuk cawapres ini adalah pada capres, termasuk juga itu ditandatangani oleh Ketua Umum kami Mas AHY. Jadi masalahnya istiqomahnya membuat masyarakat bertanya-tanya, Demokrat minta segera diumumkan, itu yang membuat kita bertanya-tanya. Tentu ini juga ada dalam deklarasi, kita tahu bahwa dalam deklarasi itu adalah salah satunya adalah untuk dengan waktu yang singkat bisa berdeklarasikan dengan cawapres. Jadi ini sebenarnya tentu ini adalah narasi lama yang bahwa kita berharap tentu deklarasi capres dan cawapres ini bisa segera diumumkan, sehingga harapannya juga nanti akan lebih mudah untuk bekerja ke depan begitu. Tapi itu sebenarnya sudah ada dalam deklarasi yang udah ada dari bulan Maret 2023. Jadi ini sekarang kita sama-sama istiqomah semuanya memberikan ini untuk Pak Capres. Baik, kalau Demokrat memang klaimnya istiqomah, tapi kalau Gus Coy bagaimana melihatnya? Kalau memang hal seperti itu terjadi, Gus Coy menilai apakah Demokrat tetap setia ada dalam koalisi perubahan, Gus Coy? Gus Coy? Ya itu sudah dinyatakan istiqomah. Istiqomah itu lebih utama daripada sekian puluh kemuliaan. Jadi istiqomah itu paling mulia. Jadi pernyataan istiqomah itu yang menjadi pegangan kita. Dan secara pribadi, saya meyakini bahwa Mas AHY dengan seluruh partainya itu akan komitmen, konsisten, berpegang teguh pada kesamaan visi. Soalnya begini, Mbak, ini ada resiko. Kalau tidak bersama koalisi perubahan, maka Demokrat yang sudah mengusung tagline perubahan dan perbaikan, nanti tagline-nya itu bisa berubah kalau bergabung sama mereka. Perubahannya berkelanjutan mendukung status quo dan oligarki. Ini bisa berbahaya untuk Demokrat gitu. Baik, Bang Andre mungkin bisa berikan penutup ini. Kalau kita lihat karena itu saya meyakini bahwa ternyata Gus Coy masih ya, baik Gus Coy. Nah, mungkin Bang Andre sebagai penutup juga Bang Andre. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana kemudian bertemu dengan Demokrat, sepertinya merupakan salah satu perencanaan bagaimana kalau 2 putaran berlangsung, langkah berikutnya juga dari Gerindra. Yang jelas Partai Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo, kita harus memastikan pemilu 2024 pemilu yang riang dan gembira, tanpa ada polarisasi, tanpa ada fitnah, tanpa ada hoax, karena Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Tentu kami akan terus bersilaturahim dengan seluruh kekuatan yang ada, karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak mungkin satu partai atau satu kekuatan saja yang bisa membangun Indonesia. Kita harus lakukan secara bersama-sama. Insya Allah Pak Prabowo pun sekarang masih menunggu waktu dari Ibu Mega. Beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega. Kita ingin bersilaturahim dengan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi kita punya keyakinan Indonesia bisa menjadi negara maju kalau kita bersatu. Dan itu sudah dimulai dengan
rekonsiliasi dan persatuan yang dicontohkan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Baik, tapi kalau kita memang mendengar Bang Andre, Mbak Diska ngomong masih serba cair semuanya, masih serba dinamis. Jadi kita lihat nanti ada kejadian-kejadian menarik apa lagi yang terjadi di antara mereka partai-partai yang memang ada di koalisi-koalisi berbeda. Bang Andre terima kasih sudah Sama-sama, hadir dan Putri. juga berbagi ceritanya. Mbak Diska juga terima Terima kasih. Dan juga Gus Coy terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.